informasinya belum ada, karena kita juga ini ya baru hari yang ke-17 ya. Jadi sebetulnya banyak sekali coverage mengenai INA yang banyak di media, padahal kami itu seumur jagung aja belum gitu. Kami diangkat bersama Dewan Pengawas oleh Presiden Jokowi untuk bisa mendorong menciptakan suasana investasi yang lebih baik di Indonesia, menimbulkan confidence untuk para investor, sebetulnya tidak harus asing, juga Indonesia, untuk bisa bersama-sama berinvestasi di sektor-sektor yang penting yang mempunyai nilai tambah dan multiplier effect. Salah satunya yang tadi disebut-sebut adalah memang infrastruktur. Jadi kalau mau dibilang apakah sudah ada, sedang direncanakan, kami baru 17 hari bekerja, kita sedang giat-giatnya membangun organisasi yang tentunya dengan governance yang kuat, tapi memang kita sudah banyak berbincang-bincang dengan potensial investor, malahan sudah juga mulai ada advance dialogue. Baik, artinya dalam 17 hari ini sejak diresmikan, lalu seperti apa proses yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat? Jadi sebetulnya INA itu merupakan alternatif tambahan untuk pembiayaan pembangunan Indonesia. Kalau biasanya kita itu sudah terbiasa dengan meminjam uang atau berhutang itu untuk membangun sarana infrastruktur misalnya, atau pembiayaan pendanaan perusahaan, di satu sisi yang paling simple dan sering sekali dipakai. Lalu ada juga di sisi yang lain itu orang atau perusahaan itu go public ya, meraih investasi tambahan nilai ekuitas dari public market atau dari IPO ya. Kalau INA ini memang agak sedikit lain, karena kami itu ingin sekali mengundang investor-investor yang bukan saja hanya uangnya, tapi juga ada nilai tambahnya dari segi operational expertise dan execution-nya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin masuk ke port atau airport ataupun healthcare ataupun tol, itu kita mencoba menjaring uang dari luar, lalu bersama-sama dengan INA berinvestasi. Jadi bukan hanya dari luar saja, tapi kami pun dari INA juga ikut berinvestasi dan mencoba mengawinkan antara perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana ekuitas dan juga tambahan management expertise dan industry expertise dari strategic investor dan dana-dana yang kita tarik dari luar. Nah, Baik, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sejauh membutuhkan ini? ekuitas ini, Pak Rida, artinya apakah hanya BUMN atau juga terbuka untuk swasta? Terbuka juga untuk swasta. Memang ada sedikit prioritas, karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang BUMN yang besar-besar ini kebutuhan untuk tambahan modalnya itu cukup mendesak, dan juga the importance of their projects itu luar biasa untuk mempercepat pembangunan Indonesia gitu. Jadi sebagai contoh misalnya toll road gitu. Kalau misalnya sebelum Pak Presiden itu menjabat sebagai presiden itu kan ada 800 kilo. Nah sekarang beliau sudah di sini sudah 1000 kilo. Padahal masih banyak lagi jalan-jalan tol yang harus dibangun gitu. Yang itu membutuhkan dana yang luar biasa besar gitu. Karena sejauh ini dananya selalu dari pinjaman, itu membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan pembangun jalan tol itu leverage-nya sudah tinggi. Di samping juga tentunya ada beban ke APBN. Nah, di samping itu ada juga investor-investor asing yang betul-betul amat sangat tertarik untuk bisa berpartisipasi khususnya dalam bidang infrastruktur seperti contohnya toll road itu. Jadi kita ingin mengawinkan keduanya gitu. Jadi ada uangnya dan ada expertise-nya dan ada barangnya gitu, dan ada kebutuhannya.